Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini kita memasuki minggu ke-6 setelah Minggu Trinitatis dengan tema penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Hingga saat ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah minggu kita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah kita saat ini. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Somba Ma Jehovah Debat Tata. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Haleluya.
berikanlah kepada kami hati yang tulus, dan kuduskanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu, agar kami dapat hidup tentram di dalam perlindungan-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi berbagai godaan dan pencobaan dalam hidup ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Himne Jemaat 26 ayat 1 dan 2. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh hartanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi PKJ 232 ayat 1 dan 2.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, mari kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke dalam Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta ampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, supaya kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 184 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi di Jemaat 58 ayat 3 dan 4. Datang
bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Allah Bapa kami datang Tuhan berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mengungkapkan rasa syukur kami, Engkau masih bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, di tengah pandemi ini Tuhan, kami benar-benar merasa terpukul terhadap keadaan ekonomi kami. Tetapi kami Tuhan hanya berserah kepada-Mu, dan kami hanya boleh berpengharapan kepada-Mu. Kiranya Tuhan Engkau kuatkan kami, Engkau berikan kami Tuhan pemulihan Tuhan. Engkau yang selalu bukakan setiap celah-celah rezeki yang boleh kami dapatkan. Tuhan Allah Bapa kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, memiliki pergumulan akan ekonomi masing-masing. Semuanya itu Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami menghadapi pandemi ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga Tuhan ingin menyampaikan Tuhan, agar kiranya Tuhan jemaat-jemaat kami yang masih dalam keadaan sakit, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang memberikan mereka kesembuhan Tuhan, melalui obat makanan yang dipangan dan diminumnya, agar menjadi penyembuh bagi segala sakit penyakit. Demikian juga Tuhan dan yang merawatnya, Engkau berikan mereka Tuhan semangat dan kekuatan. Ya Tuhan Yesus, kami juga Tuhan ingin menyampaikan ucapan syukur kami Tuhan atas berita Nyonya Sri Toma Guru Simatupang Tuhan. Engkau berikan anugerah melalui Janet. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang selalu memberkati Nyonya Sri Toma Guru Simatupang. Engkau beri kesehatan kepada ibunya, Engkau beri kesehatan kepada janinnya Tuhan, agar setiap proses kehamilan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan untuk anak Sri Toma Tuhan, Engkau berikan dia Tuhan kekuatan untuk menopang keluarga ini. Tuhan Allah Bapa kami juga Tuhan ingin menyampaikan Tuhan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih Tuhan di masa pandemi ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau bekerja melalui pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, agar setiap warganya Tuhan dapat merasakan Tuhan bantuan, dapat merasakan juga Tuhan uluran tangan dari segenap pemerintah Tuhan. Dan biarlah kiranya juga Tuhan Engkau boleh bekerja melalui pemerintah, melalui dokter, perawat, sukarelawan, relawan dan ilmuwan Tuhan, agar mereka Tuhan dapat bekerja dengan sinergi ya Tuhan, dapat melawan penyakit corona ini Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami juga Tuhan yang menyampaikan putra dan putri kami, di mana mereka sudah melakukan proses pendidikan mereka melalui online. Biarlah kiranya Engkau juga Tuhan yang tetap memberikan mereka semangat walaupun mereka Tuhan belajar melalui online. Dan demikian juga Tuhan dengan adik kami di masa perkuliahan, agar Engkau membantu mereka, terlebih Tuhan untuk adik-adik kami di masa akhirnya Tuhan di perkuliahannya. Engkau berikan mereka semangat Tuhan untuk dapat menyelesaikan perkuliahannya. Dan biarlah kiranya juga Engkau Tuhan yang membukakan pintu lapangan pekerjaan buat mereka. Tuhan Allah Bapa kami juga Tuhan ingin menyampaikan keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan, jamah Tuhan,
Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah kiranya Tuhan sukacita yang selalu bernaung atas kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami hanya boleh berserah kepadamu atas setiap rencana kami. Kami hanya boleh berserah kepadamu atas setiap apapun yang boleh kami hadapi hingga saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di atas segala itu ampunilah segala dosa-dosa kami, dan terimalah doa kami yang kami sampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan di Jemaat 13 ayat 1 sampai 3. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita pada hari ini, minggu ini, tertulis di dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang Kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanganmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus
hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam nas firman Tuhan kita pada hari ini dijelaskan tentang Hari Raya Pondok Daun dan pemberian persembahan merupakan sebagai tanda syukur, tanda sukacita umat mensyukuri segala berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Setelah umat Israel selesai menuai dan mengumpulkan hasil panen, maka bangsa Israel merayakan Hari Raya Pondok Daun. Bangsa Israel akan tinggal di pondok-pondok daun. Hari Raya Pondok Daun ini mengingatkan bangsa Israel beserta dengan keturunannya bahwa Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir dan meninggalkan perjalanan mereka di padang gurun menuju kepada tanah Kanaan, di mana mereka nanti akan tinggal. Mereka tidak tinggal di rumah, tetapi mereka tinggal di pondok atau di kemah sebagai pengembara. Dan selama perjalanan Tuhan senantiasa melindungi. Tuhan juga senantiasa menyediakan kebutuhan hidup bangsa Israel selama mereka mengembara di padang gurun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi kita umat Tuhan di masa kini, Hari Raya Pondok Daun memberikan pengajaran bagi kita. Yang pertama adalah bahwa kita adalah pendatang, perantau di dunia ini. Pondok Daun mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang abadi. Namun seiring jalannya waktu, pondok daun itu akan mengering dan hancur. Dan dalam hidup di dunia ini, kita seperti umat Israel yang mengembara di padang gurun menuju tanah Kanaan. Bahwa dunia ini adalah seperti padang gurun yang harus kita lalui. Kita tinggal menuju kepada tanah Kanaan yang abadi. Padang gurun bukanlah tempat yang nyaman untuk dapat kita tinggali. Menjalani padang gurun tentu akan kita lewati dengan sangat melelahkan. Walaupun tidak nyaman dan sangat melelahkan, tetap dapat menjalaninya dengan penuh sukacita. Mengapa, Bapak Ibu yang terkasih? Sebab Tuhan ada bersama dengan bangsa Israel, menyediakan kebutuhan bangsa Israel, memberikan mereka tiang awan dan tiang api supaya mereka tetap
pengharapan mereka akan janji Tuhan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Perjalanan di padang gurun ini menjadi refleksi bagi kita juga saat ini. Kita harus sadar bahwa kita hidup seperti pendatang, perantau, sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11, bahwa pada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini, dan perjalanan kita di dunia ini tentulah bukanlah hal yang mudah. Sama seperti di padang gurun, kita juga menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Kita juga mengalami kesusahan yang harus kita jalani. Namun kita diingatkan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, perjalanan kita di padang gurun di dunia ini sekalipun penuh dengan tantangan, sekalipun penuh dengan rintangan yang dapat menyulitkan kehidupan kita, namun bukan alasan bagi kita untuk tidak memiliki sukacita. Sebaliknya kita dapat mengalami sukacita di tengah-tengah pergumulan. Mengapa? Sebab kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan kepada Tuhan. Kita melewati padang gurun dunia ini bersama Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita melewati padang gurun menuju jalan kebenaran dan jalan hidup. Dia yang telah memanggil kita supaya kita mengikutinya. Bapak Ibu di dalam Kristus, di dalam dunia ini kita sedang dituntun menuju ke rumah Bapa yang di surga, yang baka, yang kekal. Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Penyertaan itulah kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan ini. Sekalipun kita mengalami hari-hari kita penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah dan berbagai pergumulan hidup lainnya, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita, yang memberi kita hikmat dan juga pertolongan kepada kita, sehingga kita dapat melalui padang gurun dunia ini. Walaupun dunia ini seperti padang gurun yang tandus, namun berkat penyertaan Tuhan akan membuat padang gurun yang tandus itu menjadi dataran yang teduh dan sejuk untuk kita lalui. Dan kita juga diingatkan bahwa apapun yang kita terima, yang kita rasakan, yang kita nikmati di dalam dunia ini, bahwa pada akhirnya akan kita tinggalkan. Sebab bersama dengan Tuhan kita sedang dituntun agar sampai ke Kanaan yang kekal abadi, yaitu ke rumah Bapa di surga. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari hari raya Pondok Daun adalah
kebaikan Tuhan. Mensyukuri segala berkat kebaikan Tuhan di tengah-tengah sukacita adalah sesuatu hal yang mudah. Tetapi bagaimana kita mensyukuri segala berkat kebaikan Tuhan ketika kita mengalami duka cita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, umat Tuhan harus patut bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Seperti bangsa Israel, apa yang mereka tuai, apa yang mereka kumpulkan menjadi bekal di dalam kehidupan mereka, semuanya itu berasal dari berkat Tuhan yang harus disyukuri bangsa Israel. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Setiap orang mendapatkan berkat di dalam kehidupan ini, dan sudah sewajarnya kita mengakui berkat Tuhan dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa pengakuan kita akan berkat Tuhan itu adalah sukacita kita. Sungguh-sungguh bersukacita. Maka ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu adalah sukacita kita. Karena Tuhan telah memberikan segala hasil, memberkati segala hasil usaha. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di sini dapat kita lihat bahwa persembahan itu timbul dari hati yang bersyukur dan yang penuh sukacita. Bukan karena paksaan. Persembahan bukan karena paksaan. Persembahan bukan juga dengan sungguh-sungguh. Umat yang mengakui berkat Tuhan akan selalu bersukacita dalam memberikan persembahan. Persembahan yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan, harus sesuai dengan berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan ini. Seperti persembahan janda miskin. Walaupun dia memberikan 2 peser, namun dia memberikan jauh lebih banyak dari apa yang diberikan oleh semua orang. Sebab persembahan itu bukan tentang jumlah, tetapi kesungguhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan sebenarnya bukanlah hal yang sulit, apalagi jika kita memiliki sesuatu untuk kita berikan. Namun ketika kita hendak ingatkan melalui nas ini bahwa motivasi di dalam hal memberikan persembahan itu apa? Motivasi kita harus benar dalam memberikan persembahan. Umat Tuhan selayaknya memberikan persembahan bukan supaya diberkati, namun yang harus kita tekankan adalah bahwa kita memberikan persembahan karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, intinya adalah umat Tuhan memberikan persembahan dengan sukacita adalah umat yang tidak lupa akan kebaikan Tuhan.
Tuhan yang memberkati kita di dalam kehidupan ini adalah agar kita tetap bersama Tuhan yang telah menguji kita sebagai umatnya. Bukan sebaliknya, melupakan Tuhan dan lebih mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini. Padahal semua berasal dari Tuhan. Karena pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, apapun yang ada di dalam dunia ini akan kita tinggalkan dan kembali kepada Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh diingatkan akan persembahan dan penyembahan kami kepada Dia Tuhan. Biarlah ibadah yang sejati boleh keluar melalui penyembahan dan persembahan kami. Berkati ya Tuhan kehidupan kami, sehingga kami boleh mengakui kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dan boleh memberikan, merespon segala berkat yang Tuhan berikan melalui persembahan yang kami miliki. Berkati ya Tuhan kami semuanya, berikan kami kekuatan supaya kami mampu melakukan sesuai dengan firman-Mu. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu GKPI Muhammad Bali, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami dalam mengalami pergumulan hidup. Tuhanlah yang menopang, Tuhan memberikan roh dan kebijaksanaan kepada kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya kepada kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1 dan yang ketiga. Tuhan
Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kita berikan persembahan kita. Mari kita mendoakan persembahan kita, jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk terus menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.